Selamat pagi anak ibu guru semuanya. Masih semangatkah belajar hari ini? Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar ya nak. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali pada materi PPKN di tema 1 subtema 3 tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, mari kita mulai belajar dan disimak ya nak. Masih ingatkah kalian pengalaman sila kedua Pancasila? Ya, pengamalan sila kedua Pancasila salah satunya adalah menghargai dan menghormati keberagaman. Selain menghargai dan menghormati keberagaman, kita juga harus menghargai dan menghormati orang tua dan teman kita ya nak. Ya, begitu ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan teman sekelas kalian? Dengan teman, kita harus saling menghargai dan menghormati karena jika kita dalam kesulitan, kita selalu membutuhkan bantuan teman. Sebaliknya, jika teman yang sedang kesusahan, harus kita bantu ya. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak yang baik, di antara beberapa teman kita pasti ada yang memiliki kemampuan berbeda-beda serta ada yang memiliki kekurangan. Artinya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu ya nak ya. Nah, seperti ada beberapa teman yang pandai dalam pelajaran matematika, ada yang pandai dalam menggambar, ada juga yang pandai dalam bermain lompat tali, ada juga yang pandai dalam berolahraga dan lain-lain. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai dan menghormati ya nak. Sekarang, bagaimana cara menghargai dan menghormati teman kita? Caranya misalnya 1, menghargai pendapatnya saat berbicara di depan kelas. 2, berbicara dengan sopan, maksudnya tidak dengan bahasa kasar. 3, bersikap baik terhadap teman dan tidak boleh memilih teman antara kaya dan miskin, tidak menyombongkan diri. 4, bersikap jujur dan sopan terhadap teman. 5, menyapa jika bertemu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keenam, bersikap dan suka menolong terhadap teman serta murah senyum. Nah, kira-kira begitu ya nak. Berikutnya ada beberapa pertanyaan dan sikap yang kita lakukan. Nah, misalnya ada teman kamu yang kesulitan dalam melakukan permainan melompat tali. Bagaimana saranmu dalam keadaan tersebut? Nah, maka saran kita bisa misalnya mengajaknya berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, pertanyaan kedua, Bu Guru meminta teman kamu untuk bercerita di depan kelas. Namun, teman kamu malu untuk bercerita di depan kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebaiknya? Maka sikap kita sebaiknya misalnya 1, membangun sikap percaya diri mereka. Yang kedua, membagi pengalaman bersama mereka. Yang ketiga misalnya membicarakan hal-hal yang mereka minati. Dan yang keempat, memberi bantuan saat mereka mengalami kesulitan. Nah, begitu ya. Pertanyaan ketiga, di sekitar lingkunganmu ada teman membuang sampah di sungai. Nah, pertanyaannya, bagaimana saran kamu? Nah, sebaiknya kita menegur atau menasehati agar temanmu membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana alam seperti banjir. Karena menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita. Nah, begitu ya nak. Sekarang, bagaimana cara menyampaikan saran yang tepat ataupun saran yang baik? Nah, kira-kira caranya misalnya 1, memperhatikan kondisi orang yang diberi saran. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Ketiga, menyampaikan saran dengan bahasa yang santun ataupun bahasa yang baik. Yang keempat, memberikan alasan secara logis ataupun masuk akal. Nah, kira-kira begitu ya nak ya, paham ya?
Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskan intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi dan tegak bersambung. Selamat belajar.